Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fajar Prasetyo akan mereview artikel penelitian yang berjudul Effect of Organizational Structure, Job Analysis and Leadership Style to Work Motivation and its Impact on the Performance of Employees oleh Andi Sukma Hanafi, Saiful Bahri, dan M. Sabri Majid dari Kementerian Perindustrian dan Universitas Syah Kuala. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Di sini terdapat 3 poin utama. Poin pertama yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri atau SMK SMTI sebagai satuan pelaksana pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam penataan aparatur sistem manajemen sumber daya manusia pada unsur kinerja pegawai, SMK SMTI berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 98 M IND PER 11 2015. Poin kedua, hasil pekerjaan pegawai SMK SMTI dilaporkan kepada pimpinan melalui aplikasi intranet dan dinilai melalui mekanisme penilaian kinerja oleh pimpinan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang telah disepakati dalam target kinerja pegawai SMK SMTI. Namun, ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam penilaian. Kesalahan dapat terjadi karena adanya kecenderungan halo effect, kecenderungan penilaian yang terpusat, bias, pengaruh kesan terakhir, dan prasangka pribadi. Mekanisme tunjangan kinerja pegawai yang dibayarkan atau diterima pegawai setiap bulan karena adanya pelaporan kinerja pegawai dan dinilai oleh pimpinan berpengaruh terhadap peningkatan motivasi pegawai. Namun, struktur organisasi yang ada perlu dikembangkan dan ditinjau kembali karena kebutuhan dan beban kerja yang dibutuhkan SMK SMTI semakin berkembang. Hal ini sejalan dengan hasil yang diharapkan dalam reformasi birokrasi, yaitu organisasi ukuran yang tepat dan tepat. Struktur organisasi yang dikaji mempengaruhi penilaian jabatan pegawai SMK SMTI. Poin ketiga, analisis jabatan telah dilakukan berdasarkan perkembangan struktur organisasi di masing-masing unit kerja, disesuaikan dengan tujuan organisasi, namun masih terkendala pada pemenuhan jumlah sumber daya manusia atau SDM pada analisis jabatan yang telah dilaksanakan. Gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh setiap pemimpin di SMK SMTI memiliki karakteristik yang berbeda dalam berinteraksi dengan kepegawai. Perbedaan yang mendasari gaya kepemimpinan ini selain karakteristik kepemimpinan juga dipengaruhi oleh kemampuan dan komitmen yang dimiliki oleh pegawai SMK SMTI dalam melaksanakan pekerjaan sesuai penilaian jabatan untuk memenuhi tujuan organisasi. Masuk ke pembahasan kedua yaitu rumusan masalah. Adanya kemungkinan terjadi kesalahan dalam penilaian kinerja pegawai. Kesalahan dapat terjadi karena adanya kecenderungan halo effect, kecenderungan penilaian yang terpusat, bias, pengaruh kesan terakhir, dan prasangka pribadi. Selain itu, struktur organisasi yang ada juga perlu dikembangkan dan ditinjau kembali karena kebutuhan dan beban kerja yang dibutuhkan SMK SMTI semakin berkembang. Analisis jabatan telah dilakukan berdasarkan perkembangan struktur organisasi di masing-masing unit kerja, disesuaikan dengan tujuan organisasi, namun masih terkendala pada pemenuhan jumlah sumber daya manusia atau SDM pada analisis jabatan yang telah dilaksanakan. Gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh setiap pemimpin di SMK SMTI memiliki karakteristik yang berbeda dalam berinteraksi dengan pegawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh antara struktur organisasi, analisis jabatan, dan gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja, menguji pengaruh dan tingkat signifikan struktur organisasi, analisis jabatan, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, dan menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengujian hipotesis tentang pengaruh struktur organisasi, analisis jabatan, dan gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini dilakukan di SMK SMTI di Indonesia dengan responden sebanyak 183 pegawai. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM dengan bantuan program AMOS. Kemudian ada variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable.
Dalam penelitian ini adalah struktur organisasi sebagai X1, analisis jabatan sebagai X2, dan gaya kepemimpinan sebagai X3. Kemudian ada variabel terikat atau dependent variable. Dalam penelitian ini adalah kinerja pegawai sebagai Z. Yang terakhir ada variabel intervening atau intervening variable. Dalam penelitian ini adalah motivasi kerja sebagai Y. Masuk ke pembahasan. Yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara struktur organisasi, analisis jabatan, dan gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja. Artinya, semakin baik struktur organisasi, semakin baik analisis jabatan, dan semakin baik gaya kepemimpinan, semakin tinggi pula motivasi kerja pegawai SMK SMTI di Indonesia. Variabel tertinggi yang mempengaruhi motivasi kerja adalah struktur organisasi. Hal ini akan membuktikan peran struktur organisasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai. Yang kedua, struktur organisasi, analisis pekerjaan atau analisis jabatan dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja seorang pegawai. Artinya, semakin baik struktur organisasi, semakin baik analisis pekerjaan atau analisis jabatan, dan semakin baik gaya kepemimpinan, maka semakin tinggi kinerja pegawai SMK SMTI di Indonesia. Variabel gaya kepemimpinan juga memiliki pengaruh paling tinggi terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan peran kepala SMK SMTI sebagai kepemimpinan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Dan yang terakhir, motivasi kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pegawai. Artinya, semakin tinggi motivasi kerja, maka semakin tinggi kinerja pegawai SMK SMTI di Indonesia. Motivasi pegawai dapat ditunjukkan pada kesediaan pegawai SMK SMTI untuk melaksanakan pekerjaannya secara profesional, efektif, dan efisien. Hal inilah yang akan mempengaruhi kinerja pegawai SMK SMTI di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada kepala SMK SMTI di Indonesia selaku pimpinan unit yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian untuk menyadari bahwa gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai di SMK SMTI, sehingga setiap kepala SMK SMTI dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Gaya kepemimpinan yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah jenis gaya kepemimpinan bebas, sehingga kepala SMK SMTI di Indonesia dapat melakukan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan jenis indikator gaya kepemimpinan bebas. Dalam gaya kepemimpinan bebas, kepala SMK SMTI diharapkan tetap memberikan kepercayaan dan wewenang kepada staf untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing pegawai, tanpa meninggalkan pemantauan dan evaluasi pekerjaan, serta memberikan konsultasi yang diperlukan dalam proses menyelesaikan pekerjaan. Sekian review artikel penelitian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.